Wah, nih sosok dokter forensik perempuan keren banget. Dibutuhkan kalau misalnya ada amit-amit ya, kasus kekerasan, pemerkosaan, bisa hubungin kemana ya? Bisa ke rumah sakit terdekat atau kalau ada polsek, datang aja ke polsek, pasti ditemani penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit terdekat. Atau DM saya, berarti Nah, DM hampir tiap hari Dokter Lisa, iya, pasti ada. saya bantu ya. Lebih happy itu kalau kasus ini benar-benar selesai dan terungkap. Benar-benar. Tapi sempat ada cerita-cerita ini. Ada cita-cita yang ya takut-takutin lah gitu. Dan Takut-takutin. belum pernah cerita kayaknya saya di podcast lain, apa di sini. Apa tuh, Dok? Makanya saya selalu bilang dead body can talk, jadi jenazah bisa bicara. Wah. Serem ya? Hai Lovely People. Nih ya, seringkali kalau misalnya kita lagi dengar atau nonton ada berita atau kasus kriminal gitu ya. Mungkin kita cuma tahu informasinya karena ini korban ditemukan meninggal akibat penyebab kematiannya adalah gitu. Tapi selama ini penasaran nggak sih sebenarnya gimana ya caranya para pihak yang berwajib gitu ya bisa tahu detail-detail penyebab kematian, kejadiannya seperti apa. Nah, itu secara detail tuh kenapa dan gimana. Nah, hari ini kita kedatangan seorang dokter yang benar-benar ahli di bidangnya, BJP Dr. Sumihastri Purwanti DFM SPF. Wah, yang merupakan Brigadir Jenderal Polisi yang sekaligus dokter ahli forensik. Yang dulu tuh ya, waktu saya masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, terinspirasi banget sama beliau sampai sempet pengen banget jadi dokter forensik karena ngelihatnya wah nih sosok dokter forensik perempuan keren banget gitu. Apa kabar Dokter Hastri? Ya baik, Dokter Lisa juga nih, teman sejawat. Teman sejawat, aduh seneng banget dokter. Ini kan dulu sebagai polwan pertama ya, yang memang menekuni ahli forensik. Iya. Wih keren banget ya. Ya nggak sengaja, ternyata poluan dokter forensik pertama karena memang waktu ngambil pendidikan spesialis forensik tahun 2002 itu baru ada 3 dokter forensik laki-laki di Mabes Polri. Dan Dokter Hastri ini juga sekarang sebagai Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Selamat ya Dok. Iya, terima kasih. Sudah terpilihnya bulan lalu, tapi karena kesibukan Ketua Pengurus Pusat ID, besok hari Minggu baru dilantik nih. Wah. Dengan seluruh pengurus saya. Oh gitu. Wah semoga lancar, semoga bisa terus menginspirasi. Sebenarnya apa sih Dok yang memotivasi Dokter Hastri nih? Pertamanya, oh iya forensik deh gitu. Iya, jadi memang nggak disengaja ya keinginan itu. Kalau ditanya cita-cita dulu jadi pramugari malah. Tapi ternyata jadi dokter polisi dan diajak pertama kali itu ke kasus. Kasus itu untuk membuktikan ini ada orang meninggal tertancap pisau itu kan diduga dia bunuh diri. Tapi ternyata setelah seharian di sana ini pembunuhan dan belum spesialis tuh jadi belajar baca cari informasi ini ya ternyata ya terus tertarik dan intinya tuh seneng banget kalau bisa membantu, terus ya terungkap kasusnya, jadi pelakunya ketangkep, itu aja ada kebahagiaan tersendiri. Mungkin banyak yang belum tahu ya Dokter Hastri ya. Emang kerjaannya sehari seperti itu aja atau apa sih gitu yang dilakukan? Enggak sih Dokter Raisa, sekarang kan kita sudah spesialis forensik dan mediko legal. Ya, itu ternyata sekarang memang banyak kasus-kasus forensik klinik. Padahal dari dulu juga kita tuh spesialis kedokteran forensik itu mempergunakan ilmu pengetahuan kita sebagai dokter untuk kepentingan peradilan. Jadi kita membantu nih para korban yang meninggal dan tidak meninggal supaya terang kasusnya, tindak pidananya apa, atau perdata juga bisa kita dimintai bantuan. Karena kakinya 2 nih mungkin ya, polisi dan dokter forensik, dan di Mabes Polri sudah dibentuk Direktorat PPAT PPO dan kita selalu sosialisasi tentang speak and rise. Jadi ya kasusnya benar-benar banyak banget. Bervariasi juga. Bervariasi dan alhamdulillah juga nih jadi terpilih Ketua Perhimpunan Forensik Mediko Legal Indonesia. Jadi bisa membuat zona-zona kalau penyidik-penyidik atau masyarakat butuh visum et repertum dokter mana yang
Bisa kita mengeluarkan. Oke. bisa membantu Bantu. di rumah sakit ini, Pemeriksaannya di situ, nanti dikeluarkanlah sih. Penyidiknya datang, penyidiknya bantu juga, gitu seperti itu. Oke, dulu saya juga sempat kagum sih karena di Rumah Sakit Polri Kramat Jati kan ada khusus ya itu ya. Khusus visum et repertum ya. Sama apa pelaporan yang PPT terpadu, kan? Ya, pusat pelayanan terpadu di mana di situ tuh jadi semua korban kekerasan, ya pelecehan seksual segala macam bisa datang ke sana lapor terus langsung ditindaklanjuti di situ. Ditindaklanjuti dan kerjasama dengan teman-teman polisi dan polsek terdekat datang karena kan kita pasti berdasarkan undang-undang kan semua pemeriksaan kita bisa dituangkan dalam visum et repertum asal ada laporan tertulis atau surat permintaan dari penyidik. Kalau pasien aja kan hanya rekam medis. Iya, jadi dari situ susah ya, ntar kesananya perjalanan mesti pemeriksaan lagi ya? Iya, takutnya kasihan kan korban tuh udah datang, ternyata suruh ke sana. Dia datang aja udah luar biasa. Iya. Dengan rasa yang yang sedih, yang kacau, mungkin datang itu bagi kami ya dokter forensik ya sudah sangat luar biasa gitu. Iya. Ini kalau buat mungkin ada yang memerlukan atau informasi yang dibutuhkan kalau misalnya ada amit-amit ya kasus kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual segala macam, ada di mana aja nih dok? Atau bisa hubungin kemana ya? Bisa ke rumah sakit terdekat atau kalau ada polsek datang aja ke polsek pasti ditemani penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit terdekat itu. Atau DM saya, berarti langsung ludak loh. Iya. Nanti bisa DM hampir tiap hari tuh Reza. Iya, pasti ada. Saya bantu ya. Oh gitu. Tolong kesini ya. Lebih happy itu kalau kasus ini benar-benar selesai dan terungkap. Benar-benar. Itu puas kayaknya capek yang dilakukan tuh terbayarkan gitu ya. Terbayarkan. Kalau di dunia forensik itu kan memang harus terjun ke lapangan gitu. Mungkin banyak yang nggak paham. Emang sebenarnya kerjaannya gimana sih tahapannya gitu? Tahapannya memang kalau saya khususnya dari awal dulu tahun 2005 ya selesai pendidikan forensik dan kebetulan tahun 2002 lagi sekolah ada bom Bali 1. Saya ikut sana itu ke TKP. Terus bom Bali 2 2005 terus bom-bom di Jakarta ya. Kedutaan besar Australia, terus J. Mario, terus pesawat jatuh semua. Kita memang ke TKP. Minimal kita membantu teman-teman sukarelawan juga polisi atau TNI untuk body part-nya itu sekecil apapun dikumpulin gitu kan. Dan posisinya di mana kita mengetahui. Supaya keberadaan mungkin pilotnya, pramugarinya sesuai. Kadang kan terbakar semua habis susah dikenali dan sampai kamar jenazah sudah nggak tahu. Tapi kalau kita membantu mungkin di TKP bisa tahu posisinya di mana. Kalau ada pembunuhan berencana pun atau pembunuhan ya keluarga gitu kita bisa curiga nih selain keluarga nih ada sampel atau petunjuk yang apa gitu dari darah, dari air liur atau cairan yang lain. Itu kita bisa membantu teman-teman penyidik untuk mengambil bagian-bagian tubuh atau bercak-bercak tubuh itu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan, kita periksa luar dan dalam. Saya sering nyebutnya itu kalau otopsi pada takut. Oh ya, jadi pemeriksaan dalam, luar dan dalam. Lengkap gitu. Lengkap ya, jadi otopsi yang penting nanti keluarga tahu selesai ada bekas jahitan di sini, di kepala, itu dikasih tahu. Baru kita sampaikan di kamar jenazah, teman-teman yang mau bekerja untuk pemeriksaan itu. Dan kita cocokkan tadi. Kalau ada tubuh manusia kan kita pengennya tahu waktu ya kan, waktu kematian, cara, mekanisme, sesuai enggak kalau di suatu rumah ada yang meninggal tidak wajar, pernah yang di Kalideres terjepit satu itu kan tidak ada kekerasan apapun tapi mereka mati lemas semua karena kan kita lihat ternyata di dalam ruangan dimasukin, lah kita otopsi sesuai, ternyata memang dia karena asfiksia berat, tidak ada kekerasan lain. Itu kan namanya cara dan mekanisme kematian. Baru terakhir yang penyidik sangat ingin tahu sebab kematian. Udah itu nanti pentingnya kita berbicara di proses peradilan supaya hakim tuh benar-benar maksimal menjatuhi hukuman
kalau ini memang karena pembunuhan, bukan karena accident ya, atau dianggap nanti bunuh diri, itu kan kasihan korbannya. Betul, betul. Saya masih ingat waktu ikut itu dari bom Jakarta, saya udah ikut kan. Iya, sampai Sukhoi ya. Sampai Sukhoi 2012 terakhir. ya. Iya. Forensik itu memang nggak sesimpel yang dilihat gitu. Oh, mungkin cuma ya dilihat nih ada lebam di mana apa segala. Tadi yang Dokter Hasri bilang, posisi itu juga ternyata menentukan skenario semuanya. Ya, saya sempat kagum juga bisa tahu, oh ini ternyata bom bunuh diri waktu itu ya. Selesai ternyata pelakunya siapa, karena tahu posisi kepalanya ada di sana, badannya di sini, kakinya di sini gitu, hancur badannya, kakinya, tangannya enggak, oh berarti dia si pelaku gitu. Nah itu tuh ada hubungan apa ya, fisikanya ya? Ada juga lihat jenis-jenis ledakan sama swab yang di tubuhnya. Apakah memang dia membawa bom, atau di depan, di belakang, atau dia pemicu, detektor, dia deket situ, kena gitu kan. Kenapa dia tangannya kok nggak apa-apa, tapi dia hancur. Ternyata waktu dia menyalakan detektornya, ledakannya deket. Ternyata dia mungkin panik. Dia udah pencet dulu. Iya, kena. Kita kan jadi bingung, loh kok tangannya malah nggak apa-apa. Ternyata dia megang sesuatu. CCTV mungkin tidak ada waktu itu ya. Tapi dari keadaan tubuh jenazah tersebut, arah ledakannya kita bisa tahu. Dan posisi, oh ternyata dia saksi, dia ada deket situ, dia bukan pelaku. Itu bisa. Itu penting sekali soalnya. Penting sekali, ya. Luas banget sih kalau mau bahas forensik nih, segala aspek ada soalnya ya. Nggak cuma pada saat pemeriksaan otopsi, tapi juga hubungannya sama labnya dan sampai kerja sama dengan fingerprint, DNA sekarang juga. Dan kebetulan saya sekarang sebagai kepala biro laboratorium Dokes Pusdokes Polri, saya punya 2 lab besar, lab DNA dan biomedik. Nah, itu kepentingan buat identifikasi. Jadi saya otopsi sekalian berpikir ini periksa labnya, jadi ya sinkron ya. Sinkron dan mengarahkan seluruh dokter forensik Indonesia juga untuk hati-hati dalam pengambilan sampel untuk pemeriksaan lab. Oke. Dan ini kita harus bangga loh, waktu itu saya masih ingat lab DNA Indonesia tuh yang terbaik kan? Iya, dari tahun awal cikalnya 2007, sekarang yang terbaik. Wih, keren kan? Wih, canggih loh Indonesia. Terbesar sekarang. Terbesar, terlengkap. Ya, dan sudah terakreditasi secara internasional karena kita diawasi sama AFP dan Interpol di Lyon. Iya. Proses identifikasi DVI-nya itu sangat ketat. Sangat berpengaruh banget untuk pemeriksaan DNA ini. Itu DVI, Disaster Victim Identification gitu ya. Iya, sempet manajemen loh. Iya, dokter saja ngambil itu tuh. Kebijakannya penting loh. Iya bener. Kangen ya jadinya ya. Dok, kita ngebahas pengalaman Dokter Hasri yuk. Wah nggak yang menarik nih, misalnya masa apa ya, kasih banyak banget nih. Yang tidak terlupakan ya, misalnya kejadian apa? Yang tidak terlupakan, setiap kasus beda-beda. Bom Bali itu juga tak terlupakan karena pertama kali ya ke sana dengan ratusan jenazah, dengan teman-teman dari luar, itu bagaimana saya berusaha memisahkan. Pertama itu jenis kelamin, setelah itu rasnya, karena kan banyak Kokosoid ya, terus Mongoloid itu Hindu banyaknya, terus setelah itu baru betul nggak dia korban karena ledakan itu tersendiri. Itu pembelajaran yang luar biasa, karena ada beberapa yang diduga meninggal karena ledakan itu, tapi ternyata bukan, mungkin korban kayak kaget, sakit jantung mendadak, itu juga dibawa. Jadi kita identifikasi kok seperti itu. Kalau terakhir, kemarin itu yang saya sih baru di berita acara kan ya, ini seorang wanita tapi udah tulang belulang. Jadi bagaimana saya mengidentifikasi kalau dia memang meninggal karena tertusuk gunting. Guntingnya masih menancap dan kita buktikan kalau dia meninggal murni di situ, jadi tidak seolah-olah ditaruh gunting di situ. Jadi karena kelalaian gitu? Iya, enggak, memang dibunuh. Ya, selain ditusuk gunting, juga sama obeng. Jadi pelakunya 2 orang. Penyidik itu belum bisa kerja nih kalau belum teridentifikasi. Karena kan harus tahu dia ini siapa ya. Baru setelah itu kan dikejar kapan dia terakhir
kelihatan pergi sama siapa. Setelah kita dapat dia siapa, baru dilacak ternyata terakhir pergi sama ini dan kita kasih tahu penyidik, dikejar dan mereka menyangkal kalau melakukan itu karena mereka tahu ternyata kan udah tulang belulang, dipikir dokter forensiknya nggak bisa buktikan gitu kan. Tapi ya dari segi kita kedokteran forensik itu ini guntingnya murni memang tertancap di antara tulang belakang gitu kan. Jadi kan pasti otot atau jaringan lunak lainnya kan kena. Tapi karena udah proses pembusukannya lama sampai 2-3 bulan tinggal tulang belulang. Ya ini suatu korban meninggal tidak wajar yang kita sebut tadi homicide atau pembunuhan. Ya akhirnya dapat dia tidak bisa mengelak dan kebetulan di gunting itu masih ada sisa epitel si pelaku kan ya. Kita bisa buktikan kalau ada DNA-nya si pelaku ini. Dan saya juga kemarin menghimbau juga kepada teman-teman dokter forensik sama teknisi khususnya juga masyarakat ya kalau ada korban-korban seperti itu tuh walaupun niatnya menolong biarin aja karena kalau menolong terus kita pegang dicuci dibersihkan lah malah menghilangkan gitu. Petunjuk yang ada di tubuh itu. Jadi saya selalu biarkan saja jangan gitu. dulu Ya walaupun kita kasihan ya mungkin udah pembusukan mungkin kasus yang di Mataram sudah ada belatung udah ada sobek-sobek bahkan tidak dikenali dan keluarga biasanya melepasi, terus dicuci kan bersih, nah itu malah menghilangkan petunjuk. Jadi saya sekarang sosialisasinya itu, kalau dulu sosialisasi yang sama edukasi, kalau ada yang meninggal tidak wajar segera lapor polisi dan minta otopsi, jangan menghalang-halangi. Karena ya dokter Reza tahu bagaimana sulitnya kita mau menjelaskan ke keluarga, segeralah gitu kan. Kita berburu sama waktu kematian. Kalau yang lain berburu sama yang lain, kita berburunya waktu kematian. Karena bagaimanapun juga penyebab kematian itu hanya bisa ditentukan melalui otopsi tentunya. Kalau nggak di otopsi, pemeriksaan dalam, repot ya. Kita nggak bisa. Kita nanti kalau kita paksakan kalah di pengadilan. Nanti begitu visum rapotumnya keluar, cuma pemeriksaan luar pasti berhenti sampai situ ya? Iya. Pemeriksaan dan kitanya yang aduh gelo ya, sedih ya orang Jawa kan, kok nggak terungkap, pelakunya kok enak banget nih gitu loh. Itu. Dan sekarang memang berkembang juga untuk pemeriksaan DNA itu, korban-korban kekerasan seksual bisa kita ambil juga. Jadi teman-teman juga kalau misalnya dia korban datang ya, mungkin kita risih ya, pengen bersihin diri ya, tapi ya kalau bisa segera diperiksa, nah itu kita bisa ambil dari rambut, mungkin dari rambut atas, rambut kemaluan, siapa tahu ada rambut-rambut dari si pelaku ini nempel, itu kita bisa cocokkan. Dan jaringan sekitarnya dari kuman. Di lab saya juga ada mikrobiologi itu untuk mencocokkan jenis, mungkin si pelaku tuh kumannya apa ada di sini jenisnya. Nah, dari beberapa saksi ya, beberapa kali ternyata dia pelaku. Begitu udah dibuktikan ternyata benar. Jadi gitu ya. Jadi pertama apapun kejadiannya lapor dulu langsung aja. Diperiksa dulu. Kalau memang ada kasus ibunya yang datang nangis-nangis, ternyata anaknya kan tapi ternyata ibunya itu lupa mencuci baju dalam anaknya. Kita cari, bisa dapat tuh DNA-nya. Oh iya Bu, saya belum nyuci baju. Mana pakaian yang dipakai anak ibu waktu kejadian? Masih ada. Ternyata masih meninggalkan bercak-bercak di situ. Terus pernah ada kejadian gitu? Dapatlah DNA si pelaku. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk mengambil proses DNA itu kan harus ada yang dicocokkan nih. Jadi harus ada tersangkanya dulu. Makanya kalau korban meninggal dunia, kita berbicaranya waktu kematian. Misalnya bilang Pak penyidik kan, jam 2 sampai jam 4 dia meninggalnya. Penyidik kan tanya, saksi yang lah. Itu yang diambilin dulu. Ngapain dia di situ kan? Pada saat itu kalau dia nggak ngaku nggak apa-apa. Yang penting kita terus ambil lagi sampel DNA-nya sih. Saksi-saksi yang diduga ada di jam kematian itu. Kalau forensik klinik, kasus-kasus kekerasan itu, ya kita nggak bisa berbicara waktu kematian itu, tapi waktu kejadian. Kita cocokkan juga dengan keadaan si korban. Mungkin lukanya baru. Lah berarti baru kejadian dong. Coba belum ada 1 hari lah kita tanya-tanya sekitar situ. Dan sekarang terbantu juga sih sama CCTV. Itu bisa dapat.
hampir 99% kasus-kasus yang ya tadi mutilasi atau kekerasan lainnya itu orang terdekat Dokter Reza. Jadi yang kita kenal-kenal itu. Jadi saya udah Pak, yang penting diambil semua aja sampel-sampel itu kita buktikan. Kayak ada dokter di Papua di Manowari itu yang meninggal. Oh iya. Ya itu kita kan dokter forensiknya telepon, coba di swab semua tubuh si korban. Iya. Dan diduga beberapa saksi ada di situ. Dan waktu kematian berbunyi lah. Ternyata satu cocok dengan DNA di tubuh korban itu. Ternyata dia dari air liurnya ada yang netes di badan. Ya, di badan. Nah itulah makanya jangan dicuci. Ya. Jangan dibersih. Ada kejadian juga yang jenazah dalam dus, dalam karung waktu itu ya saya butuh tali pengikatnya itu. Oh karena kan, biasanya gitu. Ya ini ngiket pasti kan nggak mikir pakai tangan ya atau itulah itu kita ambil DNA-nya ketemu ya ternyata bapak tirinya. Oh ya ampun. Itu, DNA seperti itu. Saya nggak kebayang ini berapa lama Dok biasanya tuh untuk mengungkap satu kasus ini. Kalau jelas ya ada pelakunya sih cepet ya 3-4 hari. Tapi kalau belum jelas kita butuh waktu minimal seminggu. Tapi kecepatan dan ketelitian penyidik di TKP. Makanya kita kan memaksa kadang sering, Pak saya ikut ke TKP loh mau lihat gitu loh. Mungkin ada yang terlewatkan. Ini diambil. Langsung kita periksa itu paling nggak tidak sampai 2 minggu udah bisa. Oh, kalau untuk pemeriksaannya sendiri biasanya memakan waktu berapa lama? 10 hari. Kita juga bantu kasus di Lampung udah setahun. Kita pengen tahu nih DNA korban ada di rumah pelaku nggak? Oh, okay. DNA si korban ada di senjata yang di pelaku tidak? Ternyata dapat, ya sudah, berarti pelakunya dia. Itu jadi kita bermainnya itu, nggak terbantahkan kan? Ya udah dia sih mau ngaku nggak ngaku ya nggak peduli, yang penting sudah ada bukti. Ya secara ilmiah dia. Jadi ceritanya di masyarakat ini diyakini bahwa kalau penyelesaian kasus pembunuhan itu perlu waktu 2 minggu. Kononnya katanya banyak pihak yang beranggapan bahwa si pihak kepolisian ini menggunakan dukun untuk membantu penyelesaian kasusnya. Ini saya sendiri tuh baru dengar, tapi Lovely People ternyata banyak yang bertanya. Itu gimana Dok sebenarnya? Itu mitos banget, karena memang butuh waktu dari pemeriksaan laboratorium. Penyidikan nunggu kita, expert-expertnya di laboratorium, dari bagian tubuhnya sampai DNA-nya, mungkin dari kuku, bekas cakaran, terus bekas air liur sampai DNA itu kan butuh waktu. Dan aja sendiri kan bisa 10 hari. Iya. Terus juga belum lagi pemeriksaan misalnya fingerprint, ada dental record misalnya. Dental record lama juga. Lama harus juga. Difoto. Jadi minimal ya kalau kita rata-rata seminggu sampai 2 minggu, kecuali kasus besar di VI ya, karena kan banyak, jadi sekalian pengambilan sampel, terus kita bisa running itu paling bisa seminggu selesai. Karena benar-benar kejar tayang kalau ya, itu. Dan ada pembanding. Oh iya, kan ada penyidikan pembanding. susah juga cari pembanding kadang, pembandingnya itu. Jadi bukan katanya nunggu arwahnya 2 minggu gitu, enggak kan ya, mitosnya. Apalagi masih juga ada proses administrasi gitu ya. Jadi makanya enggak seperti itu ya Lovely People ya, memang itu dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu biasanya. Dari sekian kasus yang dikerjakan, biasanya tuh kan suka ke lapangan juga gitu. Di daerah mana atau tempat apa yang paling sulit gitu Dok, waktu itu pernah mengerjakan? Oh waktu demutilasi juga sih di Semarang, di tempat pembuangan sampah jadi barang itu gitu. Kita temukan, terus akhirnya ya saya ke TKP ya, seharian itu keliling, dapat juga sih. Ternyata dibuang gitu kan, dan kita kumpulkan, ya kita akan tahu kalau ada beberapa body part atau bagian tubuh kan kita bentuk posisi anatomi, jadi jelas ini berapa tubuh manusia. Itu Bang, TKP di pembuangan sampah. Tapi benar-benar berarti ini ya, apa yang membuat dokter nih, oke, bisa nih gitu melalui itu, karena nggak semua orang mampu deh kayaknya ya untuk bisa menghadapi itu ya. Rasa penasaran aja saya sih, pengen tahu gitu, dan sampai dulu pernah, tapi tahun 2006 sampai sekarang belum terungkap itu. Jadi karena kepalanya nggak ketemu di hutan di Kopeng sana, jadi tubuhnya aja ya. Itu sampai seminggu kayak saya muterin hutan, jalan nyari gitu, karena mumpung
tahun 2006 masih muda, Pak Raisa, masih kuat. Kalau sekarang saya merintah anggota saya aja. Yang masih muda. Udah ada jalan. Gitu. Petunjuknya telepon, video call. Gitu. Oke, ini kasus yang banyak sih sebenarnya Dokter Hastri ini terlibat gitu ya. Iya. Tapi yang paling besar dan hubungannya internasional kan waktu itu kasus banyak sih Sukhoi. MH17 ya, di Belanda, Sukhoi, kebakaran hutan di Melbourne itu. Oh, ya, itu langsung ke sana Dok? Enggak, saya kebetulan disiapkan tim kedua, sampai sana identifikasi udah selesai, jadi kita tinggal, kalau di DVA kan ada 5 fase itu yang terakhir rekonsiliasi. Jadi sama debriefing, jadi kita ikut diskusi sambil kalau kurang apa, meriksa lagi, ambil apa. Karena semuanya hampir terbakar ya, jadi kita bermainnya DNA. Jadi kita bantu proses lagi, misalnya kurang, kok nggak keluar DNA-nya ya. Kita ke kamar jenazah, kita cari lagi yang bisa kita ambil DNA-nya itu. Oh, oke. Ya. Boleh nggak Dok tadi ceritain? Tadi ada 5 tahapan DVI itu. Iya. Apa-apa itu? Yang pertama ya fase 1 itu crime scene, yang ke TKP. Kedua itu ya postmortem, pemeriksaan jenazah di kamar jenazah. Tapi itu biasanya kita inginkan terpusat satu tempat biar dokter forensik sama ahli-ahli yang lain kumpul di situ. Ada dokumentasi, fotografi, ya ada inavis, bahkan sampai DNA expert juga jadi satu. Terus ketiga antemortem, fase antemortem itu pengumpulan data kepada keluarga korban, mencari kira-kira apa yang bisa nanti untuk rekonsiliasi untuk yang keempat kita bandingkan antemortem dan postmortem. Nah itu yang saya menghindari di antemortem itu. Karena harus bertatapan langsung dengan keluarga. Ternyata sekarang itu banyak psikolog, psikiater bantu. Jadi mendampingi, sekalian menghealing, sekalian bisa cerita, mungkin memberikan data gigi mungkin kalau ada, sidik jari kayak gitu. Terakhir debriefing itu kalau kejadian udah selesai kita kayak evaluasi lah. Saya lebih senangnya di kamar jenazah aja. Ada cerita ini nggak Dok, di balik layar? Di balik layar tentang misalnya lagi di rumah sakit, terus ada kejadian apa? Pernah dibisikin sesuatu kah sama yang tidak terlihat? Atau dikasih petunjuk mimpi mungkin? Sih, mimpi. Ya. Mimpi kan waktu Sukhoi itu. Iya. Posisi di sini itu kan. Iya, betul. Masih ada di sini. Iya, saya ingat tuh waktu itu. Iya, saya cerita untuk Risa kan langsung. Padahal kan saya datang itu nggak tahu keadaan TKP-nya gimana. Iya, nggak tahu ini korban berapa, terus alamatnya di mana, tapi dia ternyata datang dalam mimpi kita kan kayak dimimpiin dan hampir semua yang tidur di situ tuh dimimpiin yang sama gitu kan. Ternyata besoknya saya dimimpiin keluarga pramugari itu kalau ditemukan nanti yang datang mamahnya. Ternyata betul mamanya datang bawa baju supaya dokter forensik perempuan yang pakai baju. melasari bajunya gitu. Kalau kasus Air Asia juga di Pangkalan Bun tuh juga saya mau pulang loh kok dimimpiin, terus saya bilang nggak boleh pulang nih, besok dia ditemukan. Gitu kan. Saya harus ke Surabaya kan, dulu pusat identifikasi di Surabaya. Teman-teman Interpol saya kan datang ke Surabaya kan nyari besok ya gitu, karena satu lagi nih ditemukan, ternyata betul ditemukan. Iya, ditemukan dan saya sempat nungguin itu di pinggir dermaga itu kan. Teman-teman angkat laut nyari-nyari, terus bener ketemu dia. Itu baru kita rep, waktu itu kan perintahnya kita rep semua, bungkus yang bagus, terus kirim ke Surabaya. Ya saya dampingin dia sampai Surabaya gitu. Kalau yang kasus Subang sendiri gimana? Iya, kasus Subang dulu ya terungkap juga karena memang kita cari data sampai lengkap lah, seperti itu. Tapi sempat ada cerita-cerita ini? Ada cerita-cerita yang ya takut-takutin lah gitu. Dan belum pernah cerita kayaknya saya di podcast lain, tapi di sini cerita. Apa tuh Dok? Tiba-tiba saya di dalam ruangan gitu, kamar kan tidur ya malamnya, kayak ketindihan orang bersuara gitu kan. Katanya sih jin ya, tapi karena saya nggak bisa bilang Allahu Akbar atau Al-Fatihah atau apa, saya jadi jatuhin badan gedubak gitu. Dan terus asisten saya yang tidur di tengah bangun, baru buka pintu, terus ininya pergi gitu. Jadi kan seolah-olah kayak membuat saya tidak berdaya gitu. Karena sana kayak suasananya kan seperti itulah. Mistis gitu ya? Iya.
Tapi ya bismillah nggak apa-apa. Terus waktu pulang pun tiba-tiba supir saya itu kayak diserang orang banyak, ngerem di Cadas Pangeran tuh loh. Loh, kenapa? Banyak orang, Bu. Mana banyak orang, sepi gitu kan. Ya, terus kita berhenti dulu, terus sholat dulu, cari masjid, udah. Ternyata seperti itu, dibalik gitu. Ada kejadian gitu. Allah kasih kemudahan, kasusnya selesai. Oke, Dok, kalau misalnya berarti ada orang-orang di luar sana yang berpikiran jahat gitu ya, itu yang namanya kejahatan pasti akan ada ini ya, kecium gitu ya, akan terlihat penyebabnya, hasilnya itu pasti. Jadi apapun, bagaimanapun caranya menutupinya pasti akan terbuka juga. Apalagi dengan kemajuan teknologi tadi yang sudah Dr. Hastri canggih sampai sekarang. Sekarang tidak dasarnya mimpi, tapi alat-alat, teknologi, alat-alat dan ilmiah. Tapi mimpi itu bumbu-bumbu ya. Yang penting kita kan berpikir terus ya, menurut saya sih. Iya benar. Bukan terungkapnya kasus karena mimpi, tapi petunjuk aja supaya saya juga terus mencari informasi dan bekerja mencari sampel sekecil-kecilnya. Ada juga nih Dok, banyak yang nggak percaya katanya lab atau pemeriksaan DNA nih di Indonesia gitu. Periksanya di Indonesia sih gitu kan. Ini berhubungan sama kasus pejabat publik itu ya. RK itu kan tidak dipercaya, nih periksa di Indonesia nih jadi mengarah ke sana gitu. Nah itu sebenarnya bisa diceritakan nggak? Sebenarnya lab DNA kita tuh terbaik kan Dok? Iya terbaik banget. Bahkan dari pemeriksaan, dari pengambilan sampel sampai pemeriksaan itu didampingi sama yang berhubungan ya, misal lawyernya, penyidiknya. Jadi benar-benar ada berita acara pengambilan sampel sampai pemeriksaan, sampai hasil. Lah gimana manipulatifnya itu saya juga nggak habis pikir, nggak bisa. Dan sistem ini, peralatan ini selalu dimonitor dan diakreditasi oleh internasional. Bahkan ahli-ahli DNA dari kedatangan juga saya dari UK, dari Amsterdam, itu lihat, wah canggih juga. Mereka bahkan mau kita nanti bisa kerjasama gitu untuk teman-teman nih, adik-adik yang mau jadi DNA forensik. Iya, itu dia. Jadi ceritanya banyak nih negara tetangga kita yang alat pemeriksaan DNA itu kalah sama Indonesia. Singapura, ya. Iya, negara tetangga tuh banyak yang justru pengen periksanya lebih lengkap, lebih akurat, lebih detail pemeriksaan DNA-nya itu di lab Indonesia. Karena kita juga terlatih itu Dr. Reza, yang jenazah yang tidak bagus-bagus, atau properti yang sudah lama-lama tersimpan di DNA, kita bisa kita maksimalkan keluar profilnya itu. Wah, terbaca ya. Terbaca. Ya. Gimana kalau kita main mitos fakta? Mitos fakta, mitos fakta. Okay. Boleh ya Dok ya? Boleh. Nanti saya sebutin pernyataannya, nanti kasih jawabannya ya Dok. Mitos spontan. atau fakta? Iya. Oke. Yang pertama, ahli forensik itu hanya berhubungan dengan mayat. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos dong ya. Tadi udah dijelasin ya sebenarnya. Karena ada kasus-kasus hidup juga. Forensik klinik ya. Forensik klinik. Ya, jadi banyak hal di dalam forensik ini. Nggak hanya berhubungan dengan mayat aja. Oke. Yang kedua, ahli forensik menentukan waktu kematian dengan tepat. Mitos atau fakta? Fakta. Wah, fakta. Caranya gimana Dok? Dengan memeriksa keadaan tubuh dari lebam mayat, kaku mayat, pembusukan, atau osteologi, atau mumifikasi, saponifikasi, itu banyak. Ada proses tanatologi namanya, atau ilmu tentang waktu kematian. Iya, jadi bisa ya dengan pemeriksaan secara langsung. Oke. Yang ketiga, ahli forensik adalah sosok yang dingin dan tanpa emosi. Mitos. Mitos. Lihat dong Dr. Hastri. Yang hangat dan humble. Tapi kan banyak yang berpikiran gitu. Iya. Padahal ketawa-ketawa semua sih. Iya, happy aja kita. Healing itu. Healing. Kalau kerja serius, mungkin. Di luar pekerjaan langsung. Healing. Nah, healing. Next. Bukti forensik mudah dihilangkan seperti di film-film. Mitos atau fakta? Mitos ya? Mitos. Kenapa mitos? Nggak bisa nih ya? Masih ada di tubuh, harus kita teliti. Kan luka itu kan bisa mengatakan sesuatu. Makanya saya selalu bilang, dead body can talk. Jadi jenazah bisa bicara. Gitu ya? Iya. Serem ya? Terima kasih banyak Dr. Hastri sudah mampir-mampir main cerita pengalaman yang luar biasa dan menginspirasi
Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Semoga selalu diberkati. Amin. Amin.